dari kelompok 6 yang beranggotakan Dinda Fortuna Julita, absen 9. Raisa Syifa Kurniawan, absen 32. Lumina Skariba, absen 21. Syawal Auliana Rahma, absen 38. Felicia Romansa Dewi Nugroho, absen 13. Ilma Deviana, absen 17. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi limit fungsi aljabar. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ada pengertian limit. Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Nah, yang selanjutnya ada bentuk umum limit. Limit fungsi f(x) saat x mendekati a ditulis limit x mendekati a dari persamaan f(x) sama dengan L. Artinya, nilai f(x) mendekati L ketika x makin dekat dengan a. Selanjutnya ada sifat-sifat limit. Yang pertama ada limit k dengan x mendekati a sama dengan k. Yang kedua ada limit x dengan x mendekati a sama dengan x. Yang ketiga ada limit k dikali fx dengan x mendekati a sama dengan k dikali limit fx. Yang keempat ada limit fx ditambah limit gx dengan x mendekati a sama dengan limit fx ditambah limit gx. Yang terakhir ada limit fx dikali gx dengan x mendekati a sama dengan limit fx dikali gx dengan x mendekati a. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan nilai dari limit fungsi aljabar. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari nilai dari limit fungsi aljabar ini ada beberapa cara yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada cara substitusikan nilai A. Jika A-nya terdefinisi, maka limit X mendekati A adalah fx sama dengan fa. Contohnya, ada limit X mendekati 2 dari fungsi 2x ditambah 4 per 2x. Nah, untuk menyelesaikannya ini, kita masukkan nilai X yaitu 2 ke dalam persamaannya, sehingga 2 dikali 2 ditambah 4 per 2 dikali 2. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 2 dikali 2 4 ditambah 4 per 4. 4 ditambah 4 8 per 4. 8 dibagi 4 2. Maka nilai dari limit X mendekati 2, 2x plus 4 per 2x itu adalah 2. Yang kedua, jika fa tidak terdefinisi, limit dari X mendekati A itu tidak ada. Contohnya, limit X mendekati 1 dari fungsi 3x ditambah 4 per 2x min 2. Caranya sama, kita substitusikan nilai X ini ke dalam fungsi persamaannya. Berarti 3 dikali 1 ditambah 4 per 2 dikali 1 min 2. Kita kalikan 3 dikali 1 3 ditambah 4 per 2 min 2. 3 ditambah 4 7 per 0. Dimana kita tahu berapapun yang dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Yang ketiga, jika fa-nya itu mendapatkan nilai 0 per 0, maka memerlukan strategi penyelesaian lainnya. Di antaranya ada pemfaktoran dan pengalihan dengan bentuk sekawan jika terdapat bentuk akar di dalam persamaan limitnya. Contohnya, limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat min 5X ditambah 6 per X kuadrat min X min 2. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita cari dulu apakah nilai dari ini itu ada atau tidaknya dengan memasukkan nilai X ini ke dalam persamaannya. Maka X-nya menjadi 2 pangkat 2 min 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 pangkat 2 min 2 min 2. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. 2 pangkat 2 4,
min 10 ditambah 6 per 4 min 2 min 2, maka kita mendapatkan hasil 0 per 0. Kalau kita mendapatkan hasil 0 per 0, maka kita harus menyelesaikannya lagi dengan cara lainnya. Karena di sini persamaannya bisa kita faktorkan, maka kita menggunakan cara pemfaktoran yang A. Caranya, limit X mendekati 2, kita faktorkan pembilang dan penyebutnya. Caranya, kita cari bilangan yang sama, yang kalau misalnya dikali itu hasilnya 6, dan yang ditambah itu hasilnya min 5. Kita ambil bilangan 3 dan 2. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah min 5. Maka bagaimana caranya kalau misalnya ditambah antara 3 dan 2 hasilnya itu min 5, yaitu dengan menambahkan min di antara bilangan 3 dan 2-nya. Kemudian yang bawahnya juga kita faktorkan, cari bilangan yang kalau misalnya dikali hasilnya min 2 dan ditambah hasilnya min 1. Kita ambil bilangan 1 dan 2. Kemudian karena di sini yang kita butuhkan adalah min 1, maka min 2 di sini kita kasih negatif dan 1 di sini kita kasih positif. Kemudian di sini terdapat angka yang sama antara X min 2 dan X min 2, maka bisa kita coret angkanya. Setelah itu, kita tulis lagi limit X mendekati 2-nya. Kemudian kita tulis yang X min 3 per X ditambah 1, karena yang X min 2-nya tadi sudah kita coret. Setelah itu kita masukkan nilai X min 2-nya ini ke dalam persamaannya ini. Maka 2 min 3 per 2 ditambah 1. Kita jumlahkan 2 dikurangin 3 min 1, 2 ditambah 1, 3. Maka hasilnya adalah min 1 per 3. Dan contoh terakhir itu ada nilai limit X mendekati 3 dari fungsi 2 min akar X ditambah 1 per X min 3. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita kalikan dengan bentuk sekawannya yang terdapat akar. Pertama-tama kita masukkan dulu nilai X3-nya ke dalam persamaannya, yaitu 2 min akar 3 ditambah 1 per 3 min 3. Kita dapati hasilnya 0 per 0, maka kita menyelesaikannya dengan mengalikan dengan bentuk sekawannya. Kita tulis lagi limit X mendekati 3 dari fungsi 2 min akar X ditambah 1 per X min 3 dikalikan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya yang mana? Bentuk sekawannya itu yang terdapat akar di sini di atasnya. Karena di sini yang terdapat akarnya itu yang di atas, maka bentuk sekawannya itu positif. Kalau misalnya negatif, berarti dikalikannya dengan yang positif. Begitupun dengan sebaliknya. Ini dikalikan dengan 2 ditambah akar dari X ditambah 1 per 2 ditambah akar X ditambah 1. Nah, kemudian kita selesaikan, kita kalikan dengan menggunakan fungsi dalam matematika, yaitu A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kita anggap 2 di sini adalah A dan akar X ditambah 1 ini adalah B. Maka kita selesaikan 2 pangkat 2 min akar dari X ditambah 1 kuadrat. Kemudian yang bawahnya dikalikan seperti biasa saja, X min 3 dikali 2 ditambah akar X ditambah 1. Kita selesaikan limit X mendekati 3, 2 kuadrat itu hasilnya 4,
min akar dengan kuadratnya ini bisa kita coret sehingga menyisakan X ditambah 1 per X min 3 dikali 2 ditambah akar dari X plus 1. Yang bawahnya kita biarkan saja, kita fokus ke yang atasnya aja. Kemudian di sini limit X mendekati 3, kita kalikan antara min dikali X dan min dikali 1, hasilnya 4 min X min 1. Kemudian kita kurangkan 4 min 1 ini menghasilkan 3 min X, sehingga limit X mendekati 3 dari fungsi 3 min X per X min 3, 2 ditambah akar dari X ditambah 1, itu kita samakan 3 min X nya ini dengan X min 3. Caranya kita keluarkan minnya di sini ke depan dan kita kalikan dengan X min 3 nya. Kemudian di sini limit X mendekati 3 dari fungsi min X min 3 per X min 3 dikalikan 2 ditambah akar dari X ditambah 1. Karena di sini ada yang sama, maka bisa kita langsung coret saja X min 3 nya, menyisakan 1 di sini. Kemudian limit dari X mendekati 3, min 1 per 2 ditambah akar dari X ditambah 1. Kemudian kita masukkan nilai X3 nya ini ke dalam fungsi persamaannya. Min 1 per 2 ditambah akar dari 3 ditambah 1. Min 1 per 2 ditambah akar dari 4. Akar dari 4 itu 2. Min 1 per 2 ditambah 2 hasilnya 4. Jadi limit X mendekati 3 dari fungsi 2 min akar X ditambah 1 per X min 3 yakni min 1 per 4. Ini hasilnya. Selesai. Selanjutnya, contoh soal yang pertama saya mengambil dari soal UTBK tahun 2021, yaitu jika limit X mendekati min 2 dari persamaan 2X dikurang A per 3X ditambah 7 sama dengan B, maka berapakah nilai dari A ditambah B? Jadi untuk penyelesaiannya kita substitusikan nilai X ke persamaan yang ada. Jadinya 2 dikali min 2 dikurang A per 3 dikali min 2 ditambah 7 sama dengan B. 2 dikali min 2 itu min 4 dikurang A per 3 dikali min 2 itu min 6 ditambah 7 sama dengan B. Jadi min 4 dikurang A per min 6 ditambah 7 itu 1 sama dengan B. Karena ini penyebutnya adalah 1, jadi kita langsung pakai min 4 dikurang A sama dengan B. Kita pindahkan min A ini ke yang B, jadinya A ditambah B sama dengan min 4. Jadi jawabannya adalah yang D, min 4. Oke, selesai. Oke, jadi ini untuk soal nomor 2. Ini adalah soal UTBK 2024. Jadi gimana sih cara mengerjakannya? Jadi pertama kita tulis dulu fx-nya. Fx sama dengan akar x. Jadi gimana sih cara cepatnya? Jadi akar x-nya diturunkan jadi 1x sama dengan X pangkat 1 per 2 akar X. Lalu kita tulis lagi X itu dijadikan 1 aja, 1 per jadi karena 3 diturunkan jadinya 0, jadi kita tidak tulis, lalu kita tulisnya tuh hanya minnya saja, min, lalu
X plus 6 itu diturunkan jadi 1, jadi kita di 1 per, ini kita samakan saja caranya kayak ini, 2 akar X plus 6, lalu kita tulis ulang lagi. Ini karena X-nya kita ganti jadi 3, jadi 3 tambah 6 itu hasilnya 9, lalu hasilnya 1 per min 1 per 6. Jadi karena 6 nya dikali ke atas, hasilnya jadi min 6. Yang terakhir ada contoh soal. Di sini saya ambil contoh soalnya dari SNBT tahun 2023. Di sini ada soal jika P dan Q itu adalah dua bilangan real. Bilangan real kita ingat kembali itu merupakan gabungan dari angka rasional dan juga irasional. Dengan limit X mendekati 2, yaitu X kuadrat plus 2PX plus Q per X min 2 sama dengan min 3. Maka yang ditanya adalah P dikali Q adalah, nah di sini pertama-tama yang sudah kita ketahui itu, kita tulis diketahui, ada limit X mendekati 2, yaitu X kuadrat plus 2PX plus Q per X min 2 sama dengan min 3. Kita sudah mengetahui kalau ada limit X mendekati 2, yaitu fungsi yang tadi telah disebutkan. Kemudian kita langkah pertamanya itu adalah kita substitusi dulu X sama dengan min 2 ke pembilangnya. Kita substitusikan. Pembilangnya di sini ada X kuadrat plus 2PX plus Q sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena yang kita harapkan itu nilai dari fungsi tadi adalah 0 per 0. Maka dari itu, untuk penyebutnya kan kalau X-nya kita masukkan dengan dengan angka 2, jadi 2 min 2 sudah jelas 0. Jadi yang perlu kita cari itu adalah pembilangnya dulu. Jadi X ini kita ganti dengan angka 2. Jadi 2 kuadrat plus 2P dikali 2 ditambah Q sama dengan 0. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kemudian 2P dikali 2 itu adalah 4P. Kemudian plus Q sama dengan 0. Nah, si 4 ini yang konstanta bisa kita pindah ruas ke kanan. Jadi 4P plus Q sama dengan min 4. Kenapa min 4? Karena dia pindah ruas ke kanan. Nah, ini kita sudah menemukan persamaan pertama. Selanjutnya, sesuai dengan dalil L'Hospital atau turunan, jadi kita harus cari turunan dari pembilang dan penyebutnya tadi. Dari pembilangnya itu X kuadrat plus 2PX plus Q, bentuk turunannya adalah 2X plus 2P. Kemudian penyebutnya bentuk turunannya adalah 1. Sama dengan min 3. Nah, kemudian per satunya ini boleh kita tidak tulis karena sama aja. Jadi kita langsung aja 2X plus 2P sama dengan min 3. Nah, lagi-lagi si X-nya ini kita masukkan angka 2. Karena yang sebelumnya tadi juga kita masukkan angka 2, kita ganti X-nya jadi 2. Jadi 2 dikali 2 tambah 2P sama dengan min 3. 2 kali 2 ini 4 ditambah 2P sama dengan min 3. 4-nya ini bisa kita pindah ruas lagi ke kanan, jadi 2P sama dengan min 3 min 4. Jadi 2P itu adalah min 7. Nah, kita harus cari nilai dari si P-nya, berarti P sama dengan min 7 per 2 atau sama dengan min 7 per 2. Jadi kita udah temukan nilai P-nya. Kita anggap itu persamaan kedua. Nah, lanjut.
kita bisa masukin nilai P tadi ke persamaan pertama. Persamaan pertama tadi adalah 4P plus Q sama dengan min 4. Nah, kita masukin P-nya jadi 4 dikali min 7 per 2 ditambah Q sama dengan min 4. Kemudian kita kalikan, ini 4 dan juga 2 bisa kita coret ya, sisanya 2. 2 kali min 7 adalah min 14 ditambah Q sama dengan min 4. Nah, kita bisa pindah ruas lagi. Min 14 kita pindahin ke ruas sebelah kanan. Jadi Q sama dengan min 4 ditambah 14. Jadi Q sama dengan 10. Nah, kita sudah temukan nilai P dan Q-nya sekarang. Yang ditanya tadi adalah P dikali Q. Berarti kita masukkan saja P dikali Q sama dengan min 7 per 2 tadi dikali dengan 10. Biar gampang, min 7 kali 10, min 70 per 2. Min 70 dibagi 2 adalah min 35. Jadi hasilnya adalah min 35. Selesai. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.